Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan bertandang ke markas Atalanta pada pekan ke-22 Serie A dini hari nanti. Pertandingan di GW Stadium ini dijadwalkan kick-off pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Semangat Inter sedang membara. Ini seiring kesuksesan mereka menjuarai Supercoppa Italiana dengan menaklukkan Juventus 2-1 lewat penalti Lautaro Martinez dan gol extra time Alexis Sanchez. Ujian berikutnya tak kalah berat, yakni laga tandang kontra tim empat besar Atalanta. Ladea juga sedang berada dalam form yang apik setelah berturut-turut membantai Udinese 6-2 di Serie A dan menjinakkan Venezia 2-0 di Coppa Italia. Pada pertemuan pertama di musim ini, Inter hanya bermain imbang 2-2 dengan Atalanta di kandang sendiri. Inter unggul lebih cepat lewat gol Lautaro Martinez, tapi bisa dibalikkan oleh Atalanta melalui gol-gol Ruslan Malinovskyi dan Rafael Toloi sebelum jeda. Inter terhindar dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan Edin Dzeko di babak kedua. Di laga kali ini Nerazzurri bertekad untuk melanjutkan tren kemenangan mereka di ajang Serie A menjadi 9 kali secara beruntun, sekaligus memantapkan posisi mereka di puncak klasmen sementara. Pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi kemungkinan akan memainkan Alexis Sanchez dan Matteo Darmian sebagai starter melawan tim asuhan Gian Piero Gasperini. Sky Sport Italia memprediksi bahwa pemain asal Chili itu bakal diduetkan dengan Lautaro Martinez di lini serang. Sementara itu Edin Dzeko akan diistirahatkan. Sedangkan di lini tengah masih tetap dipercayakan kepada trio gelandang BBC, yakni Barella, Brozovic dan Calhanoglu. Darmian yang telah sepenuhnya bugar pasca cedera akan starter di sisi kanan setelah menjadi cadangan di laga sebelumnya melawan Juventus. Adapun di sisi kiri, Inzaghi tetap mengandalkan Ivan Perisic. Inter sejak diarsiteki oleh pelatih Simone Inzaghi telah mempertontonkan gaya permainan menyerang yang begitu memukau dan sangat menarik untuk ditonton. Meski lini pertahanan mereka sempat keteteran di awal-awal musim, tapi secara perlahan Nerazzurri mampu menemukan keseimbangan yang tentunya membuat tim mereka semakin solid. Semua pemain terlibat baik saat menyerang maupun bertahan. Hal tersebut dibuktikan dengan torehan gol mereka yang merupakan terbanyak sejauh musim ini di Serie A dengan mengoleksi 51 gol dalam 20 pertandingan. Nerazzurri bahkan menjadi salah satu tim yang selalu mencetak gol dalam semua laga yang dimainkan sejauh musim ini di 5 liga besar Eropa. Hanya Bayern Munchen yang mampu menyamai torehan Inter sejauh ini. Selain itu, Inter juga menjadi tim dengan pertahanan kedua terbaik di Serie A dengan menderita 16 kali kebobolan gol, hanya kalah dari Napoli dengan kebobolan 15 gol. Calon kiper baru Inter, Andre Onana, tidak mengalami penurunan kualitas atau kebugaran setelah terbebas dari skorsing panjang akibat tuduhan pelanggaran doping. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Perancis L'Equipe, kiper berusia 25 tahun itu menekankan bahwa ia berhasil menjaga level kualitas dan kebugarannya selama menjalani hukuman sekitar 9 bulan lamanya. Dan hal ini mendapat pengakuan dari pelatih Ajax, Erik ten Hag. Semua orang menunggu hasil penimbangan saya, tetapi ketika ditimbang berat badan saya menurun, ujar Onana. Kemudian pelatih berkata kepada saya, Andre, Anda telah absen selama 9 bulan, namun ketika kembali Anda justru menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Skorsing itu tampaknya bermanfaat bagi Anda. Onana telah merampungkan tes medisnya dengan Inter sebelum secara resmi diumumkan sebagai kiper baru Nerazzurri.
Seperti dilansir Calciomercato, Inter secara pasti mengikuti perkembangan gelandang Sassuolo Davide Fratesi dalam beberapa waktu terakhir. Gelandang Italia berusia 22 tahun telah menjadi salah satu bintang musim ini bersama Nero Verdi, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist dalam 20 penampilan. Rencana Inter adalah untuk bisa mengontrak Davide Fratesi dengan mengorbankan Lorenzo Pirola, bek Italia berusia 19 tahun, yang saat ini dipinjamkan ke klub Serie B Monza. Giovanni Carnevali adalah penggemar berat dari Pirola. Musim lalu mereka mencoba mendatangkannya dari Inter. Inter menghargai Pirola sekitar 9 juta euro, sementara Sassuolo menilai Fratesi sekitar 25 juta euro. Bahkan bisa meningkat menjadi 30 juta euro jika performa gelandang ini terus meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Baik Nerazzurri dan Nero Verdi sedang dalam pembicaraan dan sedang mendiskusikan pertukaran pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio dalam studio Sky Sport, Inter kembali menargetkan Robin Gosens untuk memperkuat sayap kiri untuk musim depan. Hal ini Inter lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Ivan Perisic yang kontraknya akan berakhir pada Juni tahun ini. Inter bagaimanapun harus mewaspadai Newcastle yang juga tertarik pada Gosens. Dana PIF yang tak terhingga bisa membuat penawaran yang jauh lebih tinggi daripada Inter. Newcastle menginginkan Gosens Januari ini, tapi Atalanta enggan melepasnya saat ini. Manchester United dan Atletico Madrid dikabarkan telah melakukan kontak dengan agen Simone Inzaghi. Namun Inter tengah bersiap memagarinya dengan kontrak baru. Kendati demikian belum ada pembicaraan formal antara para pihak, tetapi kedua raksasa Eropa itu diyakini siap mencoba mengontraknya pada musim panas mendatang. Namun Inter telah bergerak cepat untuk berupaya memperpanjang kontrak juru taktik berusia 45 tahun tersebut dan akan menyodorinya kontrak baru sebelum musim berakhir. Inter kemungkinan ingin memperpanjang masa tinggal Inzaghi hingga 2025 dan siap melipat gandakan gajinya saat ini. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Ivan Perisic dari Inter. Chelsea sekarang sedang memburu pemain baru di sisi kiri. Mereka cuma punya Marcos Alonso saja di pos tersebut. Kabar itu dilansir oleh Mirror. Laporan itu menyatakan bahwa Thomas Tuchel menilai Perisic adalah opsi yang ideal untuk memperkuat area kiri timnya. Namun ada hal lain yang membuat Tuchel terkesan pada Perisic. Pemain asal Kroasia tersebut dikenal fleksibel dan bisa bermain di sejumlah pos lain. Perisic tak cuma bisa bermain sebagai gelandang kiri, ia juga bisa main sebagai winger atau gelandang serang. Akan tetapi Chelsea tak sendirian dalam memburu Ivan Perisic. Kabarnya Perisic juga diminati oleh Tottenham dan Arsenal. Akan tetapi laporan itu memberikan kabar baik bagi Chelsea. Perisic disebut lebih suka gabung Chelsea ketimbang dua klub London lainnya. Inter disebut sangat tertarik untuk mengontrak Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Menurut La Gazzetta dello Sport, CEO Inter BP Marotta telah berbicara dengan agen Dybala lewat telepon baru-baru ini untuk membahas kemungkinan transfer Dybala ke Inter. Sang agen diperkirakan akan tiba di Italia akhir bulan ini atau awal Februari dan kemungkinan dia akan bertemu dengan Nerazzurri. Kepergian Arturo Vidal dan Matthias Vecino kemungkinan besar akan memberikan penghematan bagi Inter Milan sekitar 16 juta euro. Artinya jumlah itu akan memungkinkan mereka untuk membuat tawaran kepada Paulo Dybala. Inter Milan akan menawarkan gaji yang sama kepada penyerang Argentina yang pernah diterima, Christian Eriksen, 7,5 juta euro bersih per musim selama 5 tahun.
Namun Inter harus bekerja keras untuk meyakinkan pemain berusia 28 tahun itu, karena Tottenham dan Barcelona juga tertarik untuk mengontraknya.